Meskipun ini ada transisi, tidak boleh lagi yang namanya kita mengekspor bahan-bahan mentah. Raw material ini stop, sudah stop. Sudah kita mulai dari nikel, stop. Mungkin tahun depan dengan kalkulasi hitung-hitungan, stop ekspor bauksit. Tahun depannya lagi hitung-hitungan bisa stop tembaga. Tahun depannya lagi stop timah. Kita ingin agar bahan-bahan mentah itu semuanya diekspor dalam bentuk barang setengah jadi atau barang jadi. Karena yang kita inginkan adalah nilai tambah, added value. Rencana besar Uni Eropa dibongkar Jokowi. Mereka ingin keruk habis sumber daya alam Indonesia. That's exactly the point. That the fight against climate change is a global endeavor, and of course, it's especially important that G20 countries, as the world's largest economies, are actively working on this. So, from that point of view, we. Pemerintah Indonesia sadar betul akan potensi sumber daya alam yang Indonesia miliki. Maka dari itu Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pemerintah Indonesia per tahun ini secara resmi menyetop ekspor bahan tambang mentah. Hal tersebut dilakukan untuk memaksimalkan program hilirisasi di dalam negeri. Hal tersebut dilakukan untuk menyusul kesuksesan yang telah dilakukan pada komunitas nikel. Pemerintah Indonesia telah menghentikan ekspor biji nikel pada 2020 lalu, hasilnya nilai tambah bagi negeri pun meningkat. Awalnya pendapatan biji nikel tersebut hanya sekitar 17 triliun, namun ketika proses hilirisasi sukses dilakukan, nilai tambah bagi negara mencapai 450 triliun. Maka dari itu Presiden Jokowi menekankan bahwa hilirisasi di dalam negeri tidak terpaku pada komoditas nikel saja, namun komoditas lain juga harus dihilirisasi. Presiden menyebutkan bahwa kunci kesuksesan hilirisasi di dalam negeri adalah konsisten dalam menjalankannya. Seperti yang kita ketahui, meskipun Indonesia telah digugat di WTO, pemerintah Indonesia tetap gencar melakukan proses hilirisasi. Ini merupakan tindakan dari komitmen pemerintah yang terus menggencarkan hilirisasi di dalam negeri. Bahkan secara tegas Presiden Jokowi menyatakan akan melawan Uni Eropa yang mencoba menggugat Indonesia. Perlawanan pertama Presiden Jokowi adalah dengan mengajukan banding atas keputusan tersebut. Gugatan tersebut jelas-jelas harus dilawan karena sepatutnya kita harus mengetahui latar belakangnya, di mana para penggugat tersebut adalah notabene-nya negara-negara penjajah. Maka dari itu Presiden Jokowi dengan tegas memerintahkan para menterinya untuk melakukan banding dalam menyikapi gugatan Uni Eropa. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi selalu mendorong penghentian ekspor nikel dalam bentuk mentah atau raw material dan mendorong hilirisasi industri. Dampaknya industri di dalam negeri berkembang dengan cepat dan hilirisasi industri bisa terjadi dengan sangat cepat juga. Karena memang tidak ada pilihan yang ingin membeli bahan mentah kita sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di tanah air sehingga kita tidak ekspor lagi. Yang namanya bahan mentah yang sudah berpuluh-puluh tahun kita lakukan tanpa memberikan nilai tambah yang besar kepada negara. Lanjutnya, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa tahun ini diperkirakan ekspor stainless Indonesia akan meningkat menjadi kurang lebih USD 20,8 miliar. Presiden memandang angka tersebut merupakan lompatan yang sangat besar jika dibandingkan dengan apabila hanya diekspor dalam bentuk bahan mentah. Biasanya kalau kita ekspor bahan mentah hanya 1 atau 2 miliar, ini sebuah lompatan yang sangat besar sekali imbuhnya. Pada kesempatan tersebut, Presiden juga meminta pemerintah daerah untuk menjaga iklim investasi agar kondusif sehingga nilai tambah dari industri tersebut akan muncul. Menurut Presiden, nilai tambah tersebut bisa berupa lapangan pekerjaan, pendapatan bagi negara berupa pajak, hingga devisa yang tidak sedikit. Presiden Jokowi juga meminta agar pemerintah daerah bisa memberikan rasa aman kepada para investor untuk menjalankan aktivitas usahanya sehingga bisa meningkatkan nilai investasi di masa-masa yang akan datang. Kita harapkan rakyat yang berada di sekitar industri ini merasakan manfaatnya, baik yang berkaitan dengan lapangan pekerjaan dan juga peluang-peluang usaha baru bagi usaha kecil, usaha menengah dan yang lain-lainnya, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi di provinsi maupun di kabupaten di mana industri ini berada, tandasnya.